Selamat datang di perkuliahan tentang teknik analisis data kuantitatif. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas berbagai teknik yang digunakan dalam analisis data kuantitatif, mulai dari statistik deskriptif hingga inferensial, serta beberapa metode uji statistik yang sering digunakan. Saya Profesor Dr. Ninuk Lustianti, dosen pengampu mata kuliah ini. Mari kita mulai dengan pengenalan dasar tentang jenis data yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif. Pada dasarnya, data yang kita gunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua jenis besar, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif biasanya bersifat kategorikal, seperti jenis kelamin, agama, status perkawinan, bahasa, dan sebagainya. Sementara itu, data kuantitatif bersifat numerik, seperti usia, tinggi badan, berat badan, penghasilan, ukuran kelompok, dan skor tes. Kedua jenis data ini memerlukan teknik analisis yang berbeda, tergantung pada jenis dan tujuan penelitian yang kita lakukan. Kita mulai dengan statistika deskriptif, yang merupakan teknik analisis dasar dalam pengolahan data. Statistika deskriptif bertujuan untuk menyajikan data secara ringkas dan jelas. Misalnya, kita bisa menggunakan tabel, grafik, atau koefisien seperti rata-rata dan simpangan baku untuk menggambarkan suatu kelompok data. Berbeda dengan statistika deskriptif, statistika inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan atau estimasi tentang populasi berdasarkan data sampel. Misalnya, jika kita mengambil sampel kecil dari populasi yang lebih besar, kita bisa menggunakan inferensial untuk menebak karakteristik dari populasi tersebut. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara statistika deskriptif dan statistika inferensial. Tujuan deskriptif adalah menyajikan data secara sederhana, biasanya dengan tabel atau grafik, sementara inferensial berusaha menarik kesimpulan berdasarkan data sampel untuk mewakili populasi. Statistika deskriptif lebih cocok untuk dataset kecil, sedangkan statistika inferensial digunakan untuk dataset yang lebih besar, terutama ketika kita ingin menguji hipotesis. Statistika inferensial dibagi menjadi dua jenis utama, parametrik dan non-parametrik. Uji parametrik seperti t-test atau ANOVA mengharuskan data berdistribusi normal dan umumnya menggunakan skala interval atau rasio. Di sisi lain, uji non-parametrik seperti chi-square tidak mempermasalahkan bentuk distribusi dan biasanya digunakan pada skala nominal atau ordinal. Beberapa contoh statistik parametrik yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah uji T, ANOVA, regresi, dan korelasi. Uji T digunakan untuk menguji perbedaan antara satu atau dua kelompok sampel. ANOVA berguna untuk menguji perbedaan antara dua atau lebih rata kelompok. Sementara regresi digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Dan terakhir, korelasi digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Berikut adalah tabel pembagian untuk statistika parametrik dan non-parametrik yang juga bisa dibedakan berdasarkan tujuan analisisnya. Apakah untuk tujuan komparasi, perbandingan, atau hubungan, korelasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ANOVA atau Analysis of Variance, yaitu metode statistik yang digunakan
untuk menguji perbedaan antara rata dari 3 kelompok atau lebih. ANOVA bisa digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok tersebut. Dalam SLIDI ini, kalian bisa melihat bagaimana kita membagi variabilitas total menjadi variabilitas antar kelompok dan dalam kelompok. Terdapat 2 jenis utama ANOVA, ANOVA 1 arah dan ANOVA 2 arah. ANOVA 1 arah digunakan ketika kita ingin menguji satu faktor atau variabel independen. Sedangkan ANOVA 2 arah digunakan untuk menguji 2 variabel independen sekaligus, memungkinkan kita untuk melihat interaksi di antara kedua variabel tersebut. Berikut adalah contoh implementasi ANOVA 2 arah dan salah satu penelitian yang menerapkannya. Berikutnya adalah analisis jalur atau path analysis, yaitu metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Analisis jalur memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana variabel-variabel dalam sebuah model saling mempengaruhi satu sama lain. Biasanya, hasil dari analisis jalur disajikan dalam bentuk diagram jalur yang menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antar variabel. Pada gambar diagram jalur ini, kita dapat melihat bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara langsung maupun tidak langsung. Koefisien jalur dalam diagram ini menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Diagram seperti ini sangat membantu dalam memvisualisasikan hubungan yang kompleks dalam model penelitian. Berikut adalah contoh penelitian yang menerapkan analisis jalur. Selain analisis jalur, ada metode yang lebih kompleks yang disebut Structural Equation Modeling atau SEM. SEM memungkinkan kita untuk menguji banyak hubungan sebab akibat sekaligus dalam satu model. Metode ini sangat berguna dalam penelitian yang melibatkan banyak variabel dan hubungan antar variabel yang kompleks. SEM adalah pengembangan lebih lanjut dari analisis jalur yang memungkinkan kita untuk menggabungkan model regresi linear, faktor analisis, dan korelasi dalam satu pendekatan. SEM banyak digunakan dalam penelitian sosial dan perilaku untuk menguji model teoritis yang melibatkan banyak variabel dan hubungan antar variabel. SEM bermanfaat untuk melihat hubungan antar variabel laten dan teramati secara keseluruhan. Misalnya, kita bisa melihat bagaimana variabel eksogen atau variabel yang tidak dipengaruhi variabel lain mempengaruhi variabel endogen yang memang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selanjutnya, kalau kita lihat karakteristik SEM, ini sebenarnya adalah pendekatan analisis multivariat yang lebih lanjut dari regresi atau analisis faktor. Bedanya, SEM memungkinkan kita untuk mempelajari hubungan yang lebih kompleks antara variabel, baik yang teramati maupun yang tidak teramati. Dalam SEM, kita biasanya mengidentifikasi 2 jenis variabel, variabel laten dan variabel terukur. Variabel laten adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, seperti motivasi atau sikap, sementara
Para variabel terukur adalah data yang bisa kita kumpulkan secara langsung, seperti skor tes atau pendapatan. SEM membantu kita memahami bagaimana variabel-variabel ini saling berkaitan dalam model yang kompleks. Berikut adalah beberapa notasi variabel SEM beserta keterangannya masing-masing. Di sini kita melihat model dasar dari SEM, yaitu model struktural dan model pengukuran. Adapun model struktural dalam SEM biasanya digunakan untuk melihat hubungan antara variabel eksogenus dan endogenus. Misalnya, dalam sebuah penelitian mengenai kepuasan kerja, kita mungkin memiliki variabel eksogenus seperti gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja. Kemudian, variabel endogenusnya bisa berupa kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Model struktural akan membantu kita melihat bagaimana gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja memengaruhi kepuasan dan kinerja karyawan, sedangkan model pengukuran digunakan untuk melihat hubungan antara indikator dengan variabel laten. Misalnya, dalam penelitian kepuasan kerja itu sendiri adalah variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung. Untuk mengukurnya, kita menggunakan indikator seperti tingkat kebahagiaan karyawan, komitmen terhadap perusahaan, dan niat untuk tetap bekerja di perusahaan. Dengan model pengukuran, kita bisa menganalisis bagaimana indikator-indikator ini berhubungan dengan variabel laten tersebut. Pada model struktural, hubungan-hubungannya bersifat linier, meskipun dalam perluasan SEM dapat muncul hubungan nonlinier antar variabel laten. Setiap hubungan antar variabel laten ini serupa dengan persamaan regresi linier yang menghubungkan variabel-variabel tersebut. Beberapa persamaan ini membentuk persamaan simultan antar variabel laten, mirip dengan persamaan simultan dalam ekonometrika. Adapun model pengukuran menghubungkan indikator-indikator terukur dengan variabel laten. Dalam diagram ini, terlihat bahwa variabel laten 1 dan 2 dihubungkan dengan indikator-indikator mereka masing-masing melalui parameter atau lambda. Selain itu, hubungan antara dua variabel laten 1 dan 2 ditunjukkan melalui korelasi atau covariance yang direpresentasikan oleh simbol 21. Kesalahan struktural dalam SEM terjadi saat persamaan struktural tidak sepenuhnya menjelaskan hubungan antar variabel laten. Dalam persamaan, kesalahan ini ditunjukkan dengan simbol zeta yang merepresentasikan variabel residual. Pada diagram, kita melihat hubungan antara variabel laten 1, 2, dan 3 yang dijelaskan oleh 1, 2, serta adanya kesalahan residual seperti 1, 2, dan 3 yang mengindikasikan ketidakakuratan dalam model tersebut. Kesalahan pengukuran terjadi ketika hubungan antara variabel laten dan indikatornya tidak sepenuhnya akurat. Dalam persamaan ini, kesalahan pengukuran direpresentasikan oleh delta yang menunjukkan bagian dari X1, X2, dan X3 yang tidak dijelaskan oleh variabel laten 1. Diagram ini menunjukkan bahwa indikator-indikator X memiliki komponen kesalahan yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel laten. Kesalahan ini harus diperhitungkan dalam model SEM untuk mendapatkan estimasi yang lebih akurat. Full atau hybrid model dalam SEM menggabungkan model pengukuran dan model struktural. Pada diagram ini,
kita melihat bahwa variabel laten eksogenus seperti 1 dan 2 mempengaruhi variabel laten endogenus seperti 1 dan 2. Selain itu, kita juga melihat bahwa variabel-variabel laten ini dihubungkan dengan indikator-indikator terukur yang memiliki komponen kesalahan, dilambangkan dengan simbol dan. Model ini memungkinkan kita untuk melihat hubungan antara variabel laten, baik secara struktural maupun pengukuran secara menyeluruh. Pada model struktural, notasi matriks digunakan untuk menunjukkan hubungan antar variabel laten. Menunjukkan koefisien yang menghubungkan variabel laten endogenus, menghubungkan variabel eksogenus ke variabel laten endogenus, dan merepresentasikan residual atau kesalahan dalam persamaan. Penting untuk dicatat bahwa beberapa asumsi dalam model ini melibatkan tidak adanya korelasi antara dan, serta antara kesalahan. Pada model pengukuran, matriks model digunakan untuk menunjukkan hubungan antara indikator terukur, Y, dan variabel laten endogenus. Y adalah matriks yang menunjukkan faktor pengukuran, sementara menunjukkan error atau kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran ini juga memiliki covariance yang direpresentasikan dengan pada model pengukuran eksogenus, matriks model X menggambarkan hubungan antara indikator terukur, X, dan variabel laten eksogenus. X adalah matriks yang menunjukkan faktor pengukuran untuk variabel eksogenus, sementara mewakili error atau kesalahan pengukuran untuk X. Berikut adalah contoh penelitian yang menerapkan model SEM, Structural Equation Modeling. Demikian materi kita hari ini tentang teknik analisis data kuantitatif, mulai dari statistika deskriptif, inferensial, hingga analisis jalur dan SEM. Semua teknik ini penting untuk kalian kuasai untuk membantu dalam proses penelitian kuantitatif. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan ajukan pada sesi diskusi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya.